Halo semuanya, khusus buat kalian yang sekarang kelas 5 dan pastinya ayah bunda yang lagi nemenin, selamat datang di sesi eksplorasi kita kali ini. Hari ini kita bakal seru-seruan bareng, jalan-jalan melintasi waktu buat melihat seberapa canggih dunia digital kita sekarang. Yuk kita mulai petualangannya. Tapi sebelum kita meluncur, coba deh bayangin sebentar. Pernah kepikiran nggak sih gimana cara orang-orang zaman dulu ngobrol sebelum ada WhatsApp, TikTok, atau video call? Coba bayangin dunia yang sama sekali nggak ada layar sentuhnya. Wah, rasanya kayak balik ke zaman purba banget kan? Nah, sekarang kita bakal bongkar rahasianya. Babak pertama, mesin waktu teknologi. Dari keyboard super gede sampai bisa lihat wajah seketika. Coba kalian perhatiin, zaman dulu di abad ke-19, orang tuh pakai mesin ketik manual kayak gini. Wah, ini tuh berat banget, suaranya berisik tik-tak, terus ngetiknya harus pelan-pelan. Paling sedihnya, kalau kalian salah ketik, nggak ada tuh tombol hapus atau delete. Kalian harus ganti kertas baru dan ngulang dari awal. Ngeselin banget kan? Nah, bandingin deh sama laptop modern zaman now. Ringan, super cepat, dan digital. Alat canggih yang sama persis kayak yang sering kalian pakai buat ngerjain tugas sekolah sekarang. Terus bayangin kalau dulu kita kangen dan pengen nyapa nenek di luar kota. Kita harus nulis surat di kertas, nempelin perangko, terus dikirim lewat kantor pos. Sampainya kapan? Bisa berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu baru suratnya dibaca nenek. Tapi untungnya revolusi digital mengubah semuanya. Lewat video call, kita nggak perlu nunggu lama-lama lagi. Kita bisa langsung lihat senyum nenek, dengar suaranya secara real time, dan berasa dekat banget walaupun jaraknya ribuan kilometer. Canggih kan? Lanjut ke babak kedua. Benda mati yang pintar. Gimana jadinya kalau barang-barang di sekitar kita punya grup chat rahasia? Kalian pernah dengar istilah Internet of Things atau IoT? Duh, kedengerannya kayak bahasa ilmuwan dewasa yang rumit banget ya. Tapi tenang aja, gampangnya gini. IoT itu teknologi yang bikin benda-benda biasa bisa nyambung ke internet, saling ngobrol tukar informasi dan kerja otomatis tanpa harus kita suruh-suruh. Rasanya emang kayak keajaiban, tapi ini 100% sains loh. Yang paling seru, kalian mungkin nggak sadar kalau kalian tuh udah sering banget pakai teknologi masa depan ini. Contohnya nih, lampu rumah pintar yang otomatis nyala sendiri pas hari mulai gelap. Terus ada smartwatch atau jam tangan pintar yang bisa ngingetin, "Hey, kamu kelamaan duduk nih, ayo lari-lari pas jam istirahat." Atau coba ingat-ingat smartboard alias papan tulis pintar di sekolah kalian, yang bikin belajar jadi kayak main game interaktif. Benda-benda ini diam-diam saling komunikasi buat bikin hidup kita makin gampang. Babak ketiga, belajar dan jajan modern. Ini nih cara super canggih buat ngerjain tugas dan beli camilan. Kalian pasti sadar kan gimana cara kita belajar sekarang udah tidak banget. Sekarang ngumpulin PR gampang banget, tinggal klik-klik di tablet atau laptop. Terus, kalau tiba-tiba bingung ngerjain soal matematika, kalian tinggal nonton video interaktif yang seru banget buat paham materinya. Dan tahu nggak apa yang paling keren? Karena kita belajarnya lewat layar, kita jadi jarang pakai buku kertas. Artinya, tanpa kalian sadari, kalian udah ikut nyelamatin pohon-pohon di hutan dari penebangan loh. Belajarnya asyik, buminya juga makin sehat, keren banget. Nah, ini pasti bagian favorit kalian. Dulu kalau mau jajan di kantin, kita harus bawa dompet tebel, ngitungin uang koin ribet, terus nungguin kembalian. Belum lagi kalau uangnya jatuh atau hilang kan? Kalau sekarang, kita punya QRIS. Kalian tinggal scan atau pindai kodenya pakai smartphone, dan zap, es boba kesukaan kalian langsung terbayar dalam hitungan detik. Nggak perlu dompet, nggak repot pakai uang tunai, benar-benar secepat kilat. Babak keempat, profesi keren, kreator konten. Mengubah ide kreatif kamu jadi pekerjaan beneran. 17 juta, coba bayangin, itu jumlah orang di Indonesia yang sekarang jadi kreator konten. Wah, banyak banget kan? Mereka ini yang bikin video-video seru, animasi keren, sampai cerita edukatif yang sering kalian tonton setiap hari. Hebatnya lagi, banyak dari mereka yang bisa ngejadiin hobi ini sebagai pekerjaan utama dengan penghasilan yang luar biasa. Era digital ini benar-benar buka peluang buat siapa aja yang punya ide kreatif. Tapi inget ya, bikin konten itu emang super asyik, tapi kita nggak bisa asal-asalan. Seorang kreator yang hebat harus paham sama yang namanya literasi digital dan aturan hak cipta. Gampangnya gini deh, sama kayak kalian nggak boleh ambil mainan teman tanpa izin, kalian juga nggak boleh asal comat lagu, gambar, atau video orang lain buat dimasukin ke konten kalian. Pahlawan digital sejati itu selalu bikin karya sendiri dan pastinya sangat menghargai karya orang lain. Babak kelima. Awas jebakan kecanduan gadget. Mari kita kenalan dengan tokoh jahat di cerita digital kita ini. Tahu nggak sih,
Media sosial dan game itu punya semacam sistem rahasia yang sengaja dibikin buat mancing rasa senang di otak kita. Makanya, kita bawaannya pengen main terus dan susah berhenti. Coba deh cek, apakah kalian sering mikirin game terus-terusan? Suka ngambek atau marah nggak kalau HP-nya disita ayah bunda? Atau mungkin sampai lupa ngerjain PR dan jadi males main di luar bareng teman-teman? Apalagi kalau sampai sering sakit kepala dan susah tidur. Kalau jawabannya iya, wah hati-hati. Itu tanda-tandanya kalian udah mulai masuk ke perangkap si penjahat kecanduan gadget. Eits, tenang aja. Karena kalian adalah pahlawan utamanya, kalian pasti punya jurus jitu buat ngelawan si penjahat ini. Ini dia rencana pahlawan kita. Langkah pertama, bikin aturan batas waktu main gadget yang ketat setiap harinya. Langkah kedua, jangan lupa main di luar, lari-larian, sepedaan, dan seru-seruan bareng teman. Dan langkah ketiga, bikin zona bebas gadget di rumah. Misalnya, pas lagi makan bareng keluarga, nggak boleh ada HP sama sekali di meja makan. Strategi simpel ini ampuh banget loh buat ngalahin si penjahat kecanduan. Nah, semua ini ngebawa kita ke satu pertanyaan penting buat kalian pikirin. Dunia digital kita itu emang ajaib dan ngasih banyak banget manfaat kalau kita pakai dengan benar. Pertanyaannya sekarang, maukah kalian jadi pahlawan cerdas yang pegang kendali penuh atas teknologi kalian? Ataukah kalian malah ngebiarin teknologi itu yang ngendalin hidup kalian? Pilihan yang tepat ada di tangan kalian. Terima kasih ya udah ikut petualangan seru ini bareng ayah dan bunda. Jadilah generasi digital yang pintar, bijak, dan kreatif. Sampai jumpa!